Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Asamawati. Di sini saya akan menjelaskan materi pengauditan atau pemeriksa akuntansi tentang pengauditan siklus perolehan modal dan pengembaliannya. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Ada 3, yaitu yang pertama ada akun-akun dalam siklus, yang kedua ada utang wesel, dan yang ketiga ada ekuitas pemilik. Oke, di sini ada latar belakang, yaitu auditor seringkali mempelajari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perolehan modal pada saat ia mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien yang dilaksanakan sebagai bagian prosedur penilaian resiko. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu akun-akun dalam siklus. Akun-akun dalam siklus perolehan modal dan pengembaliannya tergantung pada tipe operasi, bisnis, perusahaan, dan bagaimana operasi tersebut didanai. Karakteristik yang unik dari siklus perolehan modal dan pengembaliannya mempengaruhi bagaimana auditor memeriksa akun-akun dalam siklus ini. Siklus ini biasanya mencakup akun-akun di bawah ini, yaitu yang pertama ada utang wesel, yang kedua utang kontrak, ketiga utang hipotek, keempat utang obligasi, kelima beban bunga, keenam utang bunga, ketujuh agio saham, dan yang kedelapan laba ditahan. Kemudian ada utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban hukum kepada seorang kreditor yang terdiri dari pokok pinjaman dan bunganya, yang mungkin dijamin atau tidak dijamin dengan aset. Biasanya wesel diterbitkan untuk periode tertentu antara 1 bulan sampai 1 tahun, tapi ada juga yang jangka waktunya lebih panjang. Adapun pengendalian internal dalam utang wesel, yaitu ada penerbitan wesel harus mendapatkan otorasi lebih dahulu. Artinya, kewenangan memberi persetujuan penerbitan wesel berada pada Dewan Komisaris atau manajemen tingkat tinggi. Lalu terdapat pengendalian yang memadai untuk pembayaran pokok pinjaman maupun bunga. Artinya, pembayaran bunga periodik dan pembayaran angsuran pokok pinjaman harus diawasi melalui siklus pembelian dan pembayaran. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai, artinya menyangkut dalam penyelenggaraan catatan, pembantu, dan pengawasan atas dokumen wesel yang telah dibayar oleh pejabat. Dan yang terakhir, ada verifikasi independen secara periodik, artinya periodik dicatat secara detail, wesel harus direkonsiliasi dengan buku besar dan dibantu dengan catatan yang diselenggarakan oleh pemegang wesel. Yang kedua, pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Artinya, pengujian audit ini merupakan bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Yang ketiga, prosedur analitis. Artinya, prosedur ini sangat penting dalam pengauditan utang wesel karena pengujian rinci beban bunga dan utang bunga seringkali dapat ditiadakan apabila hasilnya memuaskan. Dan yang terakhir, pengujian rincian saldo. Titik tolak yang biasa dilakukan dalam pengauditan utang wesel adalah daftar utang wesel dan utang bunga wesel yang diterima auditor klien. Kemudian ada ekuitas pemilik. Perbedaan pengauditan ekuitas pemilik antara perseroan publik dan perseroan tertutup. Perseroan tertutup jarang membayar dividen dan auditor hanya membutuhkan sedikit untuk memeriksa ekuitas pemilik. Walaupun editor harus tetap menguji catatan perusahaan. Perseroan publik verifikasi ekuitas jauh lebih kompleks karena perusahaan memiliki pemegang saham yang banyak. Jadi, pada perusahaan perseroan tertutup,
yang pemegang sahamnya biasanya hanya sedikit. Transaksi yang menyangkut akun modal selama satu periode jarang sekali terjadi. Jadi, transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik hanyalah berupa perubahan ekuitas pemilik karena adanya laba atau rugi tahunan dan pembagian dividen. Sebaliknya, dalam perusahaan perseroan publik, verifikasi ekuitas pemilik jauh lebih kompleks karena perusahaan memiliki pemegang saham yang banyak dan sering terjadi perubahan individu yang memegang saham. Selanjutnya, ada pengendalian internal ekuitas pemilik. Dalam pengendalian internal ekuitas pemilik, adapun otorisasi transaksi secara tepat. Artinya, setiap transaksi ekuitas pemilik material, banyak transaksi semacam ini harus mendapat otorisasi dari Dewan Komisaris. Adapun sejumlah transaksi yang biasanya memerlukan otorisasi khusus, yaitu ada penerbitan modal saham, pembelian kembali modal saham, dan pengumuman dividen. Dalam penerbitan modal saham, pengotorisasian itu meliputi jenis ekuitas yang diterbitkan, apakah saham preferen atau saham biasa, jumlah saham yang akan diterbitkan, nilai pari saham, preferensi saham yang bukan saham biasa, dan tanggal penerbitan. Sedangkan pembelian kembali modal saham, artinya pembelian kembali saham biasa atau saham preferen saat pembelian kembali dan jumlah yang harus dibayar untuk saham-saham tersebut harus mendapat otorisasi dari Dewan Komisaris. Dan yang terakhir, pengumuman dividen. Artinya, Dewan Komisaris harus mengotorisasi bentuk dividen, apakah dividen tunai atau dividen saham, jumlah dividen per lembar saham, dan tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran dividen. Selanjutnya, pengauditan dividen. Titik berat pengauditan dividen adalah pada transaksi dividen, bukan pada saldo akhir, kecuali apabila terdapat hutang dividen. Tujuan audit yaitu: yang pertama, dividen terbukukan sungguh-sungguh terjadi atau keterjadian. Yang kedua, dividen yang ada telah dicatat kelengkapan. Yang ketiga, dividen telah dicatat dengan akurat, ketelitian. Yang keempat, dividen dibagikan kepada pemegang saham yang ada keterjadian. Yang kelima, utang dividen telah dicatat kelengkapan. Yang keenam, utang dividen telah dicatat dengan akurat atau ketelitian. Dan yang terakhir ada pengauditan laba ditahan. Untuk memulai pengauditan atas laba ditahan, auditor pertama-tama menganalisis laba ditahan selama periode yang diaudit. Schedule audit yang menunjukkan analisis biasanya merupakan bagian dari arsip permanen, mencakup deskripsi setiap transaksi yang mempengaruhi akun ini. Setelah auditor yakin bahwa transaksi-transaksi terbukukan sudah dengan benar sebagai transaksi laba ditahan, tahap berikutnya adalah memutuskan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dengan benar. Bukti audit yang diperlukan untuk menentukan akurasi tergantung pada sifat transaksi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.